Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas mengenai UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 2 dan 3. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alif Nazamila, dengan NIM 4422004, Ezra Tama Kustia Mahaputra dengan NIM 4422012, Febriana Fridasari dengan NIM 4422014, dan Sheila Hardi Fadila dengan NIM 4422026. Langsung saja kita pembahasan pada bab 2 pasal 2 yang berbunyi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Untuk penjelasannya, dalam melaksanakan kegiatan usaha pada perbankan syariah berasaskan pada prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kegiatan usaha pada perbankan syariah harus berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, dan tidak mengandung horor, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, serta harus berasaskan demokrasi ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan, serta berprinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang sehat, kuat, dan efisien. Selanjutnya, pasal 3 yang berbunyi, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk penjelasannya, pada perbankan syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan keadilan masyarakat, kebersamaan antar masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, serta dalam mencapai tujuan tersebut tetap berpegang pada prinsip syariat dan konsisten. Selanjutnya, pasal 4 yang berbunyi, 1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu penerimaan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. 4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penjelasannya, pada Bank Syariah dan UUS memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, menerima dana sosial dalam bentuk baitul mal seperti ziswaf dengan menyalurkan kepada yang berhak, dan juga dapat menerima dana dari wakaf dengan tetap mematuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rakib, harim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezra Tama. Oh, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 3 pasal 5 yang berbunyi, 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Yang kedua, untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan juga kelayakan usaha. Yang ketiga, persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Yang keempat, bank syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan dengan jelas kata syariah pada penulisan nama banknya. Yang kelima,
Bank umum konvensional yang telah mendapat izin usaha UU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan dengan jelas frase unit usaha syariah setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan. Yang keenam, bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia. Yang ketujuh, bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional. Yang kedelapan, bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat. Yang kesembilan, bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia. Untuk penjelasannya, apabila ingin melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia dengan memenuhi syarat sekurang-kurangnya susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, serta kelayakan usaha. Ketika sudah mendapat izin usaha, dalam penamaan bank wajib mencantumkan kata syariah, sedangkan bank umum konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS, dalam penamaan bank wajib mencantumkan unit usaha syariah dan dapat mengubah usahanya atas izin Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Pada bank umum syariah tidak boleh dikonversi menjadi bank umum konvensional, sedangkan bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi bank syariah. BPRS tidak dapat dikonversi ke BPR. Bank umum konvensional yang ingin melakukan atau melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah harus membuka UUS di kantor pusat bank atas izin Bank Indonesia. Selanjutnya, pasal 6 yang berbunyi, 1. Pembukaan kantor cabang bank syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Yang ketiga, pembukaan kantor di bawah kantor cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. Keempat, bank pembiayaan rakyat syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Untuk penjelasannya, pembukaan kantor cabang bank syariah, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri, serta UUS harus dilakukan dengan izin Bank Indonesia dan dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. Sedangkan bank pembiayaan rakyat tidak boleh untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Selanjutnya pasal 7 yang berbunyi bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. Untuk penjelasannya, UU Perbankan Syariah menentukan bahwa bentuk hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. Untuk itu, terdapat pengaturan yang berbeda dengan UU Perbankan dan Peraturan BI tentang bentuk hukum bank syariah, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Selanjutnya, pasal 8, di dalam anggaran dasar bank syariah, selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, memuat pula ketentuan A. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. B. Rapat umum pemegang saham bank syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Untuk penjelasannya, anggaran dasar bank syariah memuat ketentuan seperti pengangkatan anggota direksi dan komisaris yang harus disetujui oleh Bank Indonesia. Dan juga rapat umum pemegang saham bank syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi yang lainnya harus ditetapkan dalam peraturan bank syariah. Kesembilan, atau pasal 9 yang berbunyi, 1. Bank umum syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia,
warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan atau pemerintah daerah. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Yang ketiga, maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Untuk penjelasannya, BUS dan BPRS pada umumnya sama-sama didirikan oleh warga negara Indonesia dan badan hukum serta pemerintah daerah. Namun BUS dapat melibatkan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan, sedangkan BPRS seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia dan juga sama-sama harus diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriana Bidasari. Silahkan. Baik, terima kasih Ezra. Selanjutnya ada pasal 10 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Penjelasannya, semua perizinan seperti bentuk badan hukum, anggaran, dan berdirinya, serta yang menjadi kepemilikan bank syariah seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 5 sampai pasal 9 sebelumnya sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, pasal 11 yang berbunyi besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Penjelasannya, ketika pendirian bank syariah, besarnya modal minimum yang disetorkan untuk pendirian tersebut sudah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya pasal 12 yang berbunyi, saham bank syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Penjelasannya, saham yang diterbitkan oleh bank syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk atas nama. Maksudnya adalah saham tersebut sudah ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Kemudian pasal 13 yang berbunyi, Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penjelasannya, Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek seperti misalkan penawaran umum efek ekuitas yaitu saham, melalui pasar modal dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga peraturan perundang-undangan di pasar modal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Silakan Sheila. Terima kasih Frida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 14 yang berbunyi ayat 1, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham bank umum syariah secara langsung melalui bursa efek. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk penjelasan pasal 14 yaitu pasal tersebut menjelaskan bahwa siapapun termasuk badan hukum Indonesia, warga negara asing, dan badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham bank umum syariah secara langsung maupun melalui bursa efek dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berbunyi calon pemegang saham kendali yang merupakan warga negara asing dan atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki. Yang kedua, memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal bagi badan hukum lembaga keuangan. Pasal 15 yang berbunyi
Perubahan kepemilikan bank syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sampai 14. Untuk penjelasannya yaitu PUS dan PPRS hanya dapat dijadikan dan atau dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, WNI atau Badan Hukum Indonesia yang bermitra dengan WNA atau Badan Hukum Asing, dan pemerintah daerah. Model pendirian bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Saham bank syariah dalam bentuk saham atas nama dan PUS dapat melakukan penawaran di pasar modal supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk pasal 16 yang berbunyi ayat 1, UUS dapat menjadi bank umum syariah tersendiri setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Ayat 2, izin perubahan UUS menjadi bank umum syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Untuk penjelasannya yaitu UUS sebagai bagian dari unit kerja atau divisi bank konvensional yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total aset dari bank induknya. Maka bank konvensional wajib melakukan pemisahan UUS menjadi PUS setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Izin tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bab 9 pasal 40 sampai 54. Pokok peraturan dalam PBI mencakup minimum kecukupan modal, persiapan sumber daya manusia, susunan organisasi dan kepengurusan, serta kelayakan usaha. Pemisahan dilakukan oleh Dewan Direksi, tetapi untuk memutuskan hal tersebut disetujui atau tidaknya yaitu melalui rapat umum pemegang saham atau RPUS, yang mana direksi harus berkonsultasi dengan para kreditur. Jika kreditur keberatan, maka permasalahan tersebut disampaikan dalam RPS agar mendapatkan penyelesaian. Pasal 17 yang berbunyi ayat 1, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan bank syariah wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Ayat 2, dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah menjadi bank lainnya, bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah. Ayat 3, ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilan bank syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk penjelasannya, yaitu penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan bank syariah wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia terkait penggabungan atau merger, atau peleburan atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain. Bank hasil penggabungan atau peleburan wajib menjadi bank syariah. Ketentuan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan bank syariah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 99 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank yang mengatur tentang tata cara penggabungan bank. Dari apa saja yang harus dimuat dalam penyusunan usulan penggabungan atau peleburan bank, hal-hal yang harus dilakukan atau diketahui pemegang saham, penyusunan rancangan merger atau peleburan, persyaratan yuridis, dan lain-lain. Sekian, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.